Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Bersyukur kita kepada Allah, bersalawat kepada Rasulullah, Nabi yang kita cinta, baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin seluruh sahabat YouTube yang insyaallah kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam video kali ini kita akan membahas hal-hal penting terkait dengan Idul Adha atau Idul Kurban. Yang pertama, bahwa ketika kita sudah berniat untuk melaksanakan kurban, maka kita dilarang untuk memotong kuku dan memotong rambut. Hal ini sebagaimana disampaikan dalam hadis Rasulullah SAW dari Ummu Salamah dari Nabi SAW, barang siapa yang telah memiliki hewan yang hendak dikurbankan apabila telah masuk tanggal 1 Zulhijjah, maka janganlah dia memotong sedikit pun dari rambut dan kukunya hingga dia selesai menyembelih. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud dan lainnya. Sahabat YouTube yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini berarti bahwa kita yang sudah berniat, sudah mendaftar, atau kita sudah menyediakan hewan kurban, maka di tanggal 1 Zulhijjah sampai selesai kita berkurban, dilarang untuk memotong kuku dan memotong rambut. Ketika menafsirkan hadis ini, kita melihat pendapat beberapa ulama. Imam Hanafi mengatakan bahwa dalam hadis ini larangannya itu dihukumkan haram. Sedangkan Imam Syafi'i menafsirkan hadis ini larangannya itu dalam bentuk makruh. Dan itulah yang akan menjadi catatan bagi kita, bahwa ketika kita hendak berkurban, maka kita harus pahami bahwa yang namanya memotong kuku dan memotong rambut itu adalah hal yang dilarang. Kemudian sebelum kita sampai pada hari raya Idul Adha, kita disunnahkan untuk melaksanakan syariat. Syariat itu adalah ibadah puasa sunnah. Ada dua. Pertama adalah puasa sunnah tarwiyah tanggal 8 Zulhijjah, baru kemudian adalah puasa sunnah Arafah, yakni pada tanggal 9 Zulhijjah. Puasa sunnah tarwiyah dianjurkan untuk yang sedang melaksanakan ibadah haji atau yang tidak melaksanakan ibadah haji. Sementara puasa sunnah Arafah itu hanya disyariatkan bagi kita yang tidak sedang melaksanakan ibadah haji. Apa sih keistimewaannya? Dalam beberapa riwayat, dalam hadis disebutkan bahwa siapa yang melaksanakan puasa Arafah, maka Allah akan mengampuni dosanya 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Ini merupakan bahagian dari hal yang perlu kita kejar dalam kaitan dengan memanfaatkan waktu menyambut kehadiran Idul Adha. Setelah itu, ketika kita sudah memasuki tanggal 10 Zulhijjah, maka ba'da maghrib kita disunnahkan untuk bertakbir. Kemudian pada ketika hendak melaksanakan salat Idul Adha, kita dianjurkan untuk imsak. Imsak itu artinya menahan, tidak makan dan juga tidak minum sampai khatib turun dari mimbar. Ketika khatib selesai turun dari mimbar, maka di situ kita disunnahkan untuk makan dan juga disunnahkan untuk minum. Hadirin sahabat YouTube yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selesai sholat Id, kita dianjurkan untuk melaksanakan syariat kurban. Di video yang sebelumnya kita sudah membahas tentang hukum berkurban. Nah, pada kesempatan ini saya hanya akan membahas etika dalam menyembelih hewan kurban. Kita semuanya melaksanakan syariat itu punya aturan, dan kita juga memandang bahwa etika juga penting untuk kita sama-sama perhatikan. Yang pertama, ketika kita hendak menyembelih hewan kurban, maka hendaknya memastikan pisau yang digunakan itu adalah pisau yang sudah tajam. Kemudian yang kedua, ketika kita ingin menyembelih hewan kurban,
pastikan bahwa hewan yang belum disembelih jangan melihat hewan yang sedang disembelih. Artinya apa? Kita mengasingkan terlebih dahulu atau menyembunyikan terlebih dahulu hewan yang akan disembelih. Jangan sempat ia melihat hewan yang sedang disembelih. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kita tidak dibenarkan untuk memperlihatkan alat seperti pisau atau parang yang kita gunakan untuk menyembelih hewan. Dan ini jangan main-main, karena ini dilarang oleh Rasulullah dan sahabat. Artinya ketika kita ingin menyembelih, kita punya pisau, jangan menampakkan pisau itu kepada hewan yang akan disembelih. Baru kemudian yang keempat, apa etika ketika kita ingin menyembelih? Maka hewan yang disembelih, yang akan disembelih, pastikan dia kita berikan makanan dan minuman yang segar-segar. Misalnya keesokan harinya dia akan disembelih, maka pada malam harinya dia dikasih air yang segar, dikasih makanan yang segar-segar. Artinya bahwa kita semuanya harus memperlakukan hewan kurban itu dengan baik. Dan ini menjadi catatan penting untuk kita. Dan kemudian satu hal penting lagi, bahwa dalam kaitannya dengan kepanitiaan atau orang yang bekerja dalam menyembelih atau melaksanakan syariat kurban ini harus kita perhatikan dengan baik. Bahwa dalam hadis, dalam riwayat, Rasulullah pernah memerintahkan kepada Ali untuk menyembelih unta-untanya, untuk menyembelih hewan kurbannya, memotong-motongnya dan kemudian membagi-bagikannya. Dan Ali bin Abi Thalib mengatakan, aku dilarang untuk memberikan upah kepada pekerja atau tukang jagal dari daging kurban itu. Kami memberikan upah, kata Ali, dari harta kami sendiri. Ini perlu dipahami dengan baik, bahwa panitia kurban harus bisa memposisikan dirinya. Kalau seandainya ingin mendapatkan upah, silakan, tapi jangan mendapatkan upah dari daging yang dikurbankan. Hadirin sahabat YouTube yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini hanya sebatas hal-hal yang mungkin tidak boleh kita abaikan dalam kaitannya dengan Idul Adha dan Idul Kurban. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akan sambung dengan video yang akan datang terkait dengan makna dan substansi dari ibadah kurban dalam membentuk kepribadian umat Islam. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.